لا أفضل أنا من هنا قلت له في الطريقة جايب الجوازات هذه أصلا مقطع يعني Tunggu bentar ya, proses bagasi. Alhamdulillah beres imigrasi. Sekarang kita menuju ke bagasi, belum keluar. Wah, Masya Allah, Pak Joko. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah ya. Dari kapan Pak di sini? Oh, landing dulu. Nanti kita tunggu kumpulnya Ampuri keluar barang Siap, aja ya. siap. Kemarin sih dari Deputi Umroh, Wakil Menteri mau ke sini, Sulaiman Fatah Pak. Iya. Oh gitu ya. Makanya nggak jadi. Saya mau ngasih liputan ke iNews, iNews nanti di ini ya, dikit ya. Coba saya kasih prolog dulu di sini. Bisa tolong Pak Jaldi videoin? Jangan itu satu video ya kan? Nanti Siap. habis Nanti saya bisa ngomong nanti ke Iya. Pak Farid juga. Ke Pak Farid sama Pak Ipakat. Oke. Apa yang gede ya? Segini ya, biar luas. Landscape. Dari sini. Yuk, siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah grup perdana jamaah umroh dari Indonesia baru saja landing dan sudah melewati beberapa pemeriksaan. 2 kali pemeriksaan kesehatan, 1 kali pemeriksaan suhu tubuh, dan yang keempat pemeriksaan PCR, dan yang kelima baru masuk imigrasi. Dan alhamdulillah kita sudah melewati imigrasi. Kita bersyukur kepada Allah karena pemerintah Saudi, kerajaan Arab Saudi memberikan kepercayaan untuk negara Indonesia melaksanakan ibadah umroh di awal November ini. Dan yang membanggakan lagi, Indonesia adalah grup kedua setelah Pakistan tadi duhur datang. Jadi Indonesia adalah grup yang kedua dan kita adalah grup yang pertama dari Indonesia. Baik pemirsa, kita sudah ada Sekjen Ampuri Bapak Farid. Silakan Bapak Farid. Terima kasih Pak Zaki. Alhamdulillah hari ini kita sampai di Jeddah. Dari awal disambut oleh tim yang ada di Arab Saudi, dari teman-teman Gaca juga ada dari Saudi, yang dari Saudi. Juga sekarang disambut oleh Pak Konjen, dengan Konsul. Pak Masya Allah, Konsul, Masya Allah, Masya dengan Pak Pembina Ampuri Pak Joko Joko Asmoro, Asmoro, Masya Allah. dengan teman-teman Garuda juga Pak Nano menyambut. Masya Allah, Ya, Masya karena Allah. ini adalah grup perdana Pertama dari Indonesia, Indonesia. dan insya Allah ada Ampuri sekitar 150. Di luar kita sudah ditunggu oleh TV-TV Saudi. Oh, Masya Kita Allah. ucapkan terima kasih kepada pemerintah Arab Saudi yang telah memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk bisa kembali ke sini. Mudah-mudahan semuanya lancar dan diberi kuota lebih baik dan tetap sehat sampai kembali ke Indonesia. Terima kasih. Pak Joko mungkin, Pak Joko. Oh, Pak Konjen dulu, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa ini kloter pertama, penerbangan pertama jamaah umroh setelah sekian bulan lockdown. Tentunya kami dari KJRI menyambut baik kedatangan jamaah umroh ini. Harapannya tentunya mudah-mudahan semuanya nanti jamaah berikutnya lancar semuanya. Amin, amin. Dan tentunya juga karena ini perdana, saya yakin ada juga hal-hal teknis yang mungkin perlu disempurnakan. Masalah kuota, masalah pengaturan teknis di bandara di Jakarta maupun di sini, insya Allah nanti menjadi bahan kita kajian untuk nanti kita sempurnakan sehingga jamaah umroh berikutnya bisa berjalan dengan lancar, aman, dan nyaman.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Konjen. Bapak Konsul Haji, Pak Endang. Mana lagi? Oh Pak Endang, Pak Konsul Haji silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Atas nama Konsulat Jenderal Republik Indonesia, tentu menyambut gembira dengan kedatangan jamaah perdana dari Indonesia, dan kami berharap mudah-mudahan ini ada awal yang baik dan semoga penuh dengan kebarokahan. Amin. Ahlan wa sahlan fi al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko silakan Pak Joko atas sambutannya. Selamat datang sahabat-sahabat semua, khususnya pengurus dan para pimpinan FPIU. Ya, selamat datang di Saudi Arabia dalam kelompok umroh perdana. Semoga selamat sampai tujuan dan diberikan kemudahan dan kelancaran. Terima kasih. Ya. Kasih banyak. Kenapa Cukup, Pak Zaki? Konjen ini wakil ketua umum? Wakil Ketua Umum bahasa kemarin tuh masih ada di salah satu kabupaten di Sulsel, di Bulukumba namanya. Nah, ini tadi tuh. Iya. Gimana dengan teman-teman yang di luar Jakarta, di luar Jawa, untuk memperoleh apa namanya PCR itu saya udah kesulitan. Itu nanti Udah Pak, jadi kami PCR-nya di Makassar. oh bisa? Alhamdulillah, loh diterima sama mereka. Oh diterima. Saya kira bukan di Pharma Lab aja. Kita udah. Saya pakai PCR kan memang yang terpenting adalah sosialisasi. Jadi kemarin beberapa teman-teman media juga minta data-data dari kita dan mereka minta sosialisasi. Rumah sakit Bayangkara atau Rumah Sakit Polri memang. Sebenarnya bisa. Dan ini cepat Pak. Dia masuk setengah 12, setengah 4 udah keluar. Oh, Cepet ya, 2 jam ya. 900. 19.000 2 jam. Karena rumah sakit ini kepalanya adalah istri kamu. Itu ya dokter Pak. Ini tadi lanjut teman-teman. Ternyata itu kuncinya. kurang dalam Pak. Jadi teman-teman semua pakai di Makassar ini. Nah, terus yang teman-teman yang di luar, Pak, nanti ada yang lain di tempat lain? Yang lain bisa. Nggak online ya? Karena itu isinya dokter, Dari Solo nggak? isinya dokter dan polisi. Ini beda. Ini kasusnya beda Pak. Keterangan kepolisian juga soalnya. Iya. Ini Tapi padahal nggak ada barcode-nya Pak ya? Nggak ada Kita tadi bilang, gimana dengan teman-teman yang di luar Jakarta, di luar Jawa, karena harus ke Pharma Lab. Oh itu bisa ya? bisa. Loh, siapa masa pakai logo Polri ditolak ini? Siap kemana? Itu beda Pak. Ini beda ini. Solusi tadi seperti ini. Tapi kalau yang lain sih belum ada. Nah itu. Cuma ini aja. Enggak, tapi rombongan yang lain juga gimana? Ya rombongan dari Makassar ya, udah pakai itu. Semua pakai. Saya arahkan ke situ semua. Cepet Pak, setengah 12 jam setengah 4 udah keluar. Bisa tapi kan beda jalur Pak. Enggak lah. Ya. Kebetulan aja. Ini kami terlalu Makassar full semua ya? Iya. Iya. Mudah-mudahan lancar. Yang terpenting memang komunikasi dan koordinasi, sehingga informasi itu sampai dengan ke daerah-daerah. Ini baru yang pusat aja sampai. Yang daerah-daerah belum kejangkau semuanya. Makanya Pak, ini kan masih banyak yang bertanya-tanya simpang siur informasinya. Ini apakah sudah boleh langsung mendaftar atau gimana? Izin Pak, Konjen foto dulu. Pak. Biar kita ada. Ini buat ini aja nih. Oh iya. Pak Joko. Baik depan BK. BK paling cantik sini. 1, 2, 3. Tapi yang pakaian ihram cuma sendirian. Yang pakaian ihram cuma sendirian. Nah ini contohnya nih yang mau ihram langsung. Mantap. 3 hari ihram. Nggak boleh kena sabun, nanti kita lihat 3 hari kemudian bentuknya kayak gimana ya. Ifrat ya. Tidak boleh kena sabun, tidak boleh berburu ini. Jadi ada yang langsung ambil mikot tadi di atas di Alam-Lam, ada yang memang 3 hari kemudian kita akan ambil mikot di Kornel Manazil ya. Jadi ada 2 yang mau mikot langsung 3 hari tidak sudah berniat ihram, dan 3 hari ke depan sampai karantina selesai baru bisa nanti lepas dari ihram setelah umroh selesai. Jadi kita landing di Jeddah, setelah itu kita langsung setelah proses penyambutan
oleh berbagai macam pihak karena ini grup pertama dari Indonesia. Saya juga tadi dilaporkan beberapa tim dan juga beberapa followers Jejak Imani bahwa grup Pakistan ternyata landing duluan. Iya benar. Di awal kita diinfokan bahwa Indonesia adalah grup pertama. Cuman qadarullah karena ada masalah visa tadi 2 jam kita pending, delay, mohon maaf. Jadi yang masuk duluan Pakistan gitu. Makanya saya ingatnya Indonesia grup pertama karena memang di awalnya disampaikan Indonesia grup pertama, cuman qadarullah karena ada masalah visa. Jadi kita delay 2 jam dan akhirnya Pakistan masuk duluan. Baru Indonesia ada di sini, baru masuk sekarang. Ya, jadi nanti kita sampai di hotel Mekah, 3 hari tidak boleh keluar kamar. Tapi kita lihat nanti yang kita akan live lagi, boleh nggak keluar kamar atau nggak boleh keluar hotel gitu ya, karena aturannya masih semuanya kita jajaki. Nah setelah 3 hari baru kita diperbolehkan untuk umroh. Jadi ini grup pertama umroh dari Indonesia. Mudah-mudahan pulang dari sini atau selama perjalanan nanti kita bisa update apa yang terjadi dan apa aturan-aturan baru yang diterapkan oleh Saudi Arabia sehingga jamaah nanti bisa lebih nyaman dan aman ketika melaksanakan umroh bersama Jejak Imani. Alhamdulillah Jejak Imani bahagia bisa jadi yang pertama kali, grup pertama Indonesia yang sampai di Jeddah. Insya Allah kita siap untuk melayani tamu-tamu Allah, memberikan yang terbaik bagi tamu-tamu Allah. Dengan survei pertama ini mudah-mudahan dimudahkan semuanya. Ayo ibu-ibu yang mau foto. Pak Mimpi. Dia tanya, mana? Aku tanya Bu Guri. Rambut terus kita. Dia yang dia udah menunggu. Siap. Kita akan press conference di luar karena akan disambut oleh media-media Saudi. Jadi media-media Saudi Arabia akan menyambut kita. Bang Nata, waduh Bang Nata kemana ini hilang ini? Kita mau tampil, mau diliput sama media Saudi nih Bang Nata. Jangan jauh-jauh. Bang Nata Reza bersama kita tadi satu pesawat. Bang Nata Reza tadi satu pesawat sama kita, cuma belum kelihatan ini di mana Bang Nata Reza. في conveyor يمكن أين oh 13 يلا oke Pak Zaki kita diminta ambil Pak Zaki kita diminta ambil koper di 13 ayo. Oke, makasih. Kita proses ambil bagasi. Ini bandara baru ya di Jeddah, jadi baru pertama dipakai. Biasanya yang di sini tuh Etihad dulu percobaan sebelum pandemi. Nah, sekarang itu baru dibuka nih untuk yang grup pertama. Kita ambil troli dulu. Jadi ini bandara baru. Tadi buat yang nonton live yang pas baru landing banget, bisa lihat ada kita naik kereta. Nah itu adalah fasilitas baru dari Bandara Internasional Jeddah. Selamat bergabung Kang Akli.
Jadi nggak proyek kita Kang Akli ini? Koper mana? Live di TV Saudi ya. Nah, kita mau live di TV Saudi. Tiga 13 ya katanya. Oh, udah semua udah keluar. Alhamdulillah cepet nih, koper udah beres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hal? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan pindahnya ke terminal terminal baru ini mempercepat semua proses check-in dan check-out di terminal. Oh, ada Pak Irzan juga, Masya Allah. Siapa Pak Irzan? Ditunggu di Jeddah nih Pak Irzan. Ini koper kita pilih ya. Koper pilih Pak, so, jangan punya orang aja diangkut. Ya, koper pilih yang bagus kan? Iya, yang bagus yang di sini. Pilih koper sesuai dengan hati nurani. Iya. Mana bagasi saya? Sebentar. Siapa ada guide-nya? Bosnya siapa? Sini ada. Ayo 1 meter 1 meter. Nah, ini kita diminta 1 meter 1 meter jarak. Nah, ini protokol yang diterapkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Assalamualaikum. Apa hal? Selamat datang. Selamat datang. Mereka bisa bahasa Indonesia karena memang Pakistan dan Indonesia, Pakistan nomor 1, Indonesia nomor 2. Setelah Mesir, tadinya Mesir cuman berganti, Pakistan nomor 1, Indonesia nomor 2. Assalamualaikum ya Adil. Alhamdulillah. Ada azan Isya? No. Assalamualaikum. Persiapan Bu? Enggak, itu ada yang kapan cek. Oh. Hai, Bapak. Ah, ini satu line. Mudah-mudahan Bu Gita biayanya nggak banyak naik. Ya mudah-mudahan doanya dikabulkan. Memang kita agak dilema ya sebagai penyelenggara karena kami hanya event organizer saja yang mengorganize perjalanan Bapak Ibu semua. Tapi ketentuan pajak, ketentuan harga hotel, tiket, dan lain sebagainya ditentukan oleh pemerintah Saudi Arabia. Azan Isya di sini 19.22 waktu Saudi Arabia, beda 4 jam dengan Indonesia. Satu jalur 1 meter 1 meter. Ini bandara baru Jeddah. Baru pertama dibuka untuk internasional di sekarang. Sebelumnya untuk Etihad. Sekarang Saudi di sini. Masih. Assalamualaikum. Oh, Masya Allah, ada akuarium raksasa.
Bentar nih. Akuarium raksasa yang baru nih di ini yang terkenal kemarin di apa namanya? Di Jeddah, akuarium raksasa di tengah airport. Assalamualaikum, apa hal? Ya, kita lihat akuarium raksasa. Ada ikan hiu, ada ikan laut seperti ini, ikan laut kan ada hiu dan lain sebagainya. Bu Fani dan Pak Erzan ditunggu nih di Jeddah. Ya, kita pastikan dulu semuanya aman, baru kita layani jamaah. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik. Nah ini, Masya Allah. Ini akuarium air laut terbesar. Mereka mau buat SeaWorld di Bandara kayaknya. Yuk. Buati, Masya Allah. Mana semangatnya? Siap, Komandan. Ya. Mana tidak kabur nggak kemana nih? Ayo, foto. Nah ini Pak. Oh ini, welcome to Jeddah. Foto aja, foto dulu. Beneran ini bukan. Jaga jarak, fotonya juga jaga jarak. Ini pasti Jeddah nih Pak Sekjen ya, bukan apa namanya? Jeddah. Kertajati, sangin Kertajati lagi nanti. Ayo. Semangatnya dong. Jamu. Saya mas. Yo, jempol 2 ya. Ini yang mau lihat akuariumnya terbesar, akuarium besar maksudnya di bandara Jeddah, bandara internasional Jeddah kalau nggak salah namanya. Ini air laut, Masya Allah. Di Jeddah ada hiu, ada pari, Masya Allah. Bagus. Jamaah. Oh iya, mana ya? Kalau yang mana kan pengurus juga. Pak Irwan, wakil ketua bidang IT juga itu. Ya udah sini. Bawa aja kopernya, Pak. Gak usah ntar ngalihin. Bapak aja. Ada Al-Baik. Buat yang fans Al-Baik nih. Ibu Kafi ini yang paling banyak nyimpen Al-Baik waktu umroh jejak Nabi 8 nih Al-Baik nih Bu. Tapi saya nggak tahu itu Al-Baiknya fillet doang atau ada yang kayak kesukaannya Ibu Kafi nih. Bandara Jeddah. Alhamdulillah bahagia kita. Yang merupakan jamaah umroh anggota Ampuri, nah, yang perdana pada tanggal 1 November. Silakan Pak Sodik. Bagaimana perasaannya Bapak? Sangat luar biasa, senang sekali di masa pandemi ini bisa umroh, rasanya senang. Apa tadi susah selama pemeriksaan? Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik. Tidak- Disambut sama petugasnya yang begitu ramah. Alhamdulillah. Ngantri tidak Pak? Alhamdulillah tidak. Tidak ngantri ya. Berjalan secara teratur. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Nur Sodik. Sama-sama. Kita nungguin apa Pak Sekjen? Udah. Udah. Terima kasih Pak. Bukannya dari tungguin media kita? Hah? Bukannya dari tungguin media? Ini nanti dikirim ke News, dia minta. Enggak, yang media Saudi. Oh Saudi mana? Yuk turun. Oh kita mau datengin. Ya, kita nggak tahu mereka di mana. Di luar.
Tadi yang nonton kita sama Dubes 10.000. 10.000 ya? Oh iya. Mantap. Nah, kita turun naik lift nih. Oh, 4 orang boleh masuk ke dalam liftnya. Oh, Masya Allah, ada orang Qatar ini. Satu lift 1 lift 4 orang. hanya untuk 4 orang. Liftnya besar. Sebesar ini ya. Ukuran biasa mungkin bisa 10. Lebih, Tapi ini asal 20. diisi oleh 4 orang. Nah, kita harus di sini. Jadi tentunya protokol Oke. kesehatan nomor 1 Dijaga. dalam rangka umroh di masa pandemi. Masya Allah. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pastikan semuanya aman. Masya Dan Allah. jamaah pun tentunya aman. Sama Pak Sekjen nih, Pak Sekjen Ampuri, Ini Kabit lift Umroh. kalau tidak ada pandemi bisa muat 10. Nah ini cuma 4 orang aja. Iya. Ini seleb-seleb kita nih. Bakal sering 12 hari ini masuk TV Indonesia maupun Saudi ini. 2 seleb-seleb kita nih, Pak Sekjen dan Pak Kabit Umroh. Ya, oh ini akuarium dari lantai dasarnya nih. Ahlan wa sahlan habibi. Ayo. Akuarium raksasa di Bandar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa, Pak? Saya Rizal Dari Ampuri. Masya Allah. Gimana nih perasaannya setelah bisa datang untuk melaksanakan umroh? Masya Allah, bahagia sekali. 9 bulan kita menantikan. Ini vlogger Saudi kayaknya. YouTuber Saudi nih kayaknya nih. 9 bulan nih kita nantikan. Terima kasih kepada pemerintah Arab Saudi yang telah memberikan kepercayaan kepada masyarakat Indonesia untuk bisa kembali ke tanah suci. Ini tetangga kita Pak Fi. Amin. Sekitar 20 kita memastikan bahwasanya umroh syarat anggota nanti itu berjalan dengan lancar. Pak Fadli, ayo gabung Pak Fadli. Pak Fikar juga nih dari Qatar. Sebelahan Pak. Assalamualaikum. Berangkat kurang lebih 360. Nah, satu pesawat Hari ini jamaah Indonesia 360 yang terbang. Dan hanya bisa dengan Saudi Airlines ya. Belum bisa dengan maskapai lain. Jadi yang mau umroh plus ke Turki, ke Aqsa, ke Jordan, ke mana-mana belum bisa. Jadi yang boleh sekarang cuma Saudi Arabia. Nah ini kita lihat proses masuk ke dalam busnya. Ke bus atau kemana nih? Kita lihat ya, karena belum pernah, ini bandara baru banget dibuka. Bandara Jeddah yang baru, yang bagus. Ah ini busnya. Oh di sini. Abu Sarhat. Ini bus yang menyambut, saya nggak tahu tapi naik bus yang mana nih. Oh banyak bus di sini. Jadi porter-porter masih tetap ada. Jadi insya Allah Ahmad Zaki ya, bisnis nomor 6 Pak, ya, silakan. Nomor 6. Muhammad Rizal Dilatif. Harus sama ya busnya ya? Iya. Muhammad Irfandi bukan. Siapa namanya Pak? Muhammad Rizal Dilatif. Bukan, nggak ada. Nggak ada ya. Busnya harus sama ya, nggak boleh ngacak-ngacak ya? Ketika kita keluar dari airport, maka akan diberikan nomor bis oleh petugas. Rahman bukan. Di sini ada daftar-daftar nama dan nomor bis. Muhammad
Muhammad Rizaldi, RIZALD. Entur berapa? Tur nomor 13-an deh. Ibu sudah tahu bisnya? Bisnya yang mana Pak? Muhammad Harus Irfandi. cari dulu. Bisnya yang mana? Harus cari dulu namanya. Muhammad Farid, Muhammad Hasan, مين اللي يوزع الباصات يا شباب؟ من الاسماء مع مين يا شباب حق الباصات؟ Belum ada. Belum. ya bentar Pak. Lagi dicari. Muhammad Farid, Nggak ada. Oke. Nah ini 16. ya. Betul Pak Fikar, masih cuman boleh Saudi Airlines Pak Fikar. Qatar belum boleh masuk Pak Fikar. Jangankan pandemi, sebelum pandemi juga Qatar Airways nggak boleh masuk. Kita doakan mudah-mudahan segera islah Qatar dengan Saudi. Jadi Pak Fikar bisa langsung pakai Qatar Airways ke Bandara Jeddah. Lihat ini bus berjejer menyambut grup dari Indonesia. Kita cari ke bus ke-13. Panitianya tahu aja kita kurang olahraga ini, jadi suruh jalan jauh. Ya, di masing-masing bus ditempel nama ya, karena ini aturan pandemi ya Bapak Ibu. Ini ada nama. Jadi kelihatan nanti bus nomor berapa dan namanya siapa aja yang masuk sini. Ini adalah aturan pandemi, bukan saya rasa ini bukan selamanya akan begini. Hanya pandemi saja sampai ditemukan vaksin, maka insya Allah normal kembali. Di dalam juga kita lihat safety distancing satu kanan kiri yang bisa dipakai, tengah-tengah harus dikosongkan, lihat. Ya, jadi seat yang tengah nggak boleh dipakai. Alhamdulillah, sampai juga bus 13. Alhamdulillah. Ini bus kita. Kita cek namanya. Jadi sampai kita cek namanya nih di bus 13. Lalu kemudian kita cek nama kita ada nggak di sini. Nama Muhammad Rizaldi Latif. Nah ada ya, nomor 16. Lalu kemudian nomor bus ke-13, male or female. Kok saya ditulisnya female, ini bahaya juga. Lalu kemudian ID-nya, nomor paspor berapa, group number, gitu. Demikian live report. Demikian Bapak Ibu, sementara live report dari Bandara Jeddah. Nanti kalau ada update lagi kita akan update. Nah ini bus bagasi nih. Ya biasa bus baru sepertinya, Abu Sarhat. Nanti kita update lagi perkembangan dari Jeddah. Dari sini kami akan bertolak menuju Mekah Al-Mukarramah. Lalu masuk ke hotel, 3 hari tidak boleh keluar hotel atau tidak boleh keluar kamar. Nah dari sana nanti setelah isolasi selesai baru kita diperbolehkan untuk
umroh. Umroh juga cuma boleh sekali, tidak boleh lebih dari sekali, tapi sholat di Masjidil Haram boleh 5 waktu. Sholat boleh 5 waktu, umrohnya sekali. Ya, lalu kemudian selesai umroh, kita rencana 6 hari di Mekah, lalu kemudian bertolak ke Madinah. Total perjalanan 12 hari. 2 hari perjalanan, 10 hari di Haramain, di dua tanah suci. Dari Madinah kita kembali ke Jeddah untuk pulang. Karena sekarang flight yang bisa masuk ke Saudi itu hanya lewat Jeddah. Jadi bagi jamaah jejak imani yang biasanya selalu landing di Madinah, di Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz, langsung kita melepas rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang itu aturan selama pandeminya tidak boleh masuk lewat Madinah. Semua harus lewat satu pintu lewat Bandara Internasional Jeddah yang baru. Gitu. Banyak pertanyaan yang masuk. Gimana soal aturan 18 sampai 50 tahun? Ya, itu betul aturannya 15 sampai 50 tahun, tapi bagi yang sudah senior ataupun yang masih junior di bawah 18 tahun jangan khawatir. Insya Allah setelah vaksin ada, perlahan normalisasi akan kembali terjadi, dan bagi senior-senior bisa umroh kembali insya Allah. Alhamdulillah landing kita di Jeddah disambut dengan bulan purnama nih, Masya Allah. Di kamera kelihatannya kecil, tapi di sini indah sekali. Disambut bulan purnama, Masya Allah. Insya Allah berkah nih. Alhamdulillah bahagia sekali akhirnya bisa menginjakan kaki kembali di Jeddah. Nanti kita ke Mekah untuk umroh dalam 3 hari setelah isolasi mandiri. Setelah itu berlepas rindu dengan manusia mulia yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW di Madinah. Setelah itu pulang PCR test kembali. Nah, ini PCR test tadi yang kalau Bapak Ibu lihat nonton di video kami di Bandara Jakarta, bahwa masih ada keraguan di antara otoritas Angkasa Pura juga Kementerian Agama Republik Indonesia, karena PCR testnya harus dilakukan di Jeddah atau di Madinah atau di Jakarta. Itu yang masih kita harus pastikan. Nanti kita akan live terus insya Allah update-nya. Untuk informasi dua detail dan sebagainya, kemudian gagal banget karena aktif ada ya, teman saya ada juga yang aktif, yang seperti itu, yang tidak bisa berangkat karena COVID. Nah, jadi yang bisa berangkat adalah yang hasilnya negatif. Jangan lupa pakai masker. Ini saya kalau kenapa lepas masker karena sendirian, nggak ada yang lain. Ya karena insya Allah kita terlindungi dari minibus masih menunggu jamaah-jamaah Indonesia yang akan masuk ke bus, karena masih ada yang foto-foto, masih ada yang syuting di atas ya. Ya, doakan juga insya Allah mudah-mudahan vaksin yang aman bisa segera ditemukan, lalu bisa segera didistribusikan agar kasus COVID terkendali dan perlahan insya Allah akan mereda kasusnya. Saya melihatnya COVID ini akan seperti meningitis. Meningitis sampai sekarang belum hilang, ya masih banyak yang meninggal juga karena meningitis. Tapi dengan adanya vaksin meningitis, maka kita tidak perlu khawatir. Makanya salah satu syarat keberangkatan umroh harus ada buku kuning vaksin meningitis. Nah, itu membuktikan bahwa kita sudah divaksin, dan dengan itu jadi keselamatan jiwa kita juga tidak terganggu. Ya, jadi prediksi saya akan sama. Nanti COVID juga akan harus divaksin sebelum berangkat umroh. Jadi vaksin wajib yang akan berlaku nanti 2, meningitis dan juga COVID ya. Nah, setelah ada vaksin maka kita insya Allah akan bebas untuk berumroh, insya Allah. Bang Rizky, Masya Allah. Bang Rizky. Belum di Baitullah nih, masih di Jeddah Bang Rizky. Kita lihat toko parfum udah buka belum Bang Rizky? Ya. Sebagian ada yang
sudah mengenakan kain ihram karena berniat untuk selama 3 hari isolasi mereka tidak lepas ihram, artinya dalam kondisi ihram tidak boleh pakai pewangian, nggak boleh pakai sabun kalau mandi dan lain sebagainya, semua larangannya. Tapi ada juga yang seperti saya nih, saya masih pakai baju biasa. Nanti setelah isolasi 3 hari sama banyak kan, kalau sekarang kan sedikit, jadi mudah-mudahan polisinya nggak ketat, boleh kita live report nanti pada saat bertawaf. Ya. Gitu, terima kasih banyak atensinya Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Salam. Indonesia oh? Indonesia ya Pak. Nah ini ada apa namanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini kapasitas berapa ya? 50 kali ya? Cuman distancing nih. Jadi sebelah kanan boleh, kiri boleh. Pak, Assalamualaikum. Halo Mas. Halo. Ikut dong. Live IG nih. Iya nih. Ada snack dikasih sama juga nggak boleh dibatas-batasi. Wah ini ada Bang Diki nih. Gua cariin kemana nih bocah ngadem di sini. Ngangkat koper kita. Apa nyut-nyutan? Assalamualaikum. Oh ini bagian belakang 5 seat hanya boleh 3. Ketika pulang umroh di Bandara Haji, insya Allah setelah bandara internasional baru ini dibuka, insya Allah tidak terganggu lagi, nyaman insya Allah, karena dingin, lebih dingin.